jujur, yang tulus. Mereka tidak berani berbohong karena ketika Nabi pulang lebih banyak orang-orang munafik yang berbohong, meminta ampunan kepada Nabi, padahal alasan mereka itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan selama mereka tidak ikut perang Tabuk. Ya. Kurang lebih di sini disampaikan ada sekitar 80 orang ya, yang berdatang kepada Nabi setelah Nabi duduk di masjid. Sebelumnya sholat 2 rakaat, datang sejumlah 80 orang munafik. Mereka mengajukan alasan terkait tidak ikutnya mereka, bahkan mereka berani bersumpah, sumpah palsu katanya ya. Kemudian yang 3 orang ini dihukum selama berapa hari? Tidak ditanya kemarin? Ya, 40 hari yang ditambah dengan 10 hari ya. Jadi totalnya 50 hari. Kemudian Allah ampuni, Allah terima taubat mereka, dan Allah ampuni dosa. Dalam surah At-Taubah ayat 118, wa 'ala salasatil ladzina khulifu, dan terhadap 3 orang khulifu yang ditangguhkan taubatnya. Nah, di sini disebutkan 50 hari. Hatta idza raqat 'alaihimul ard, sampai di hati mereka itu dunia yang begitu luas itu terasa sempit. Bima rahubat wa raqat 'alaihim anfusuhum, dan jiwa mereka juga merasa sempit. Wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaihi, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat untuk lari dari siksa Allah kecuali meminta ampunan hanya kepada Allah. Jadi kalau kita berlindung dari murka Allah ketika kita bermaksiat, maka bukan pergi ke tempat lain ya, mencari perlindungan kepada yang lain, tapi langsung meminta ampunannya langsung kepada Allah. Ini yang dilakukan oleh 3 orang sahabat Nabi yang mulia, yang mereka tulus dan jujur. Summa taba 'alaihim liyatubu, kemudian Allah menerima taubat mereka ya. Liyatubu bagi orang-orang yang tetap dalam taubatnya. Innallaha huwa tawwabur rahim, sesungguhnya Allah dialah yang zat yang menerima taubat, lagi zat yang maha penyayang. Ini sudah ya. Kemudian ada golongan yang ketiga, yaitu orang-orang yang tidak ikut pergi Tabuk. Perang Tabuk itu adalah yang tidak mampu karena tidak memilikinya perbekalan ataupun sakit, atau orang-orang tua yang sudah lemah ya. Dalam surat At-Taubah ayat 91, laisa 'alal du'afa, tidak ada dosa lantaran mereka tidak ikut perang, yaitu orang-orang yang lemah. Wala 'alal mardha, dan juga tidak ada dosa orang yang sakit. Wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiqun, dan tidak ada dosa juga jika orang tersebut tidak menemukan apa yang bisa mereka infakkan, maksudnya perbekalan ataupun kendaraan. Karena Tabuk itu kan jauh ya. Berapa hari? Totalnya 50 hari. 15 hari perjalanan berangkat, 20 hari di sana, 15 hari lagi pulang. Jadi totalnya ada 50 hari. Maka kalau tidak ada bekal, itu hanya akan menghambat pasukan kaum muslimin, karena ketika tidak ada bekal, kelaparan, kemudian sakit, yang tadinya harus maju terus pasukan itu akhirnya harus menunggu dulu yang sakit, istilahnya mah ngarepotkeun lah ya. Maka oleh Nabi, ya sudah, itu uzur untukmu, tidak usah ikut saja ya. Padahal keinginan mereka sangat besar untuk ikut. Idza nasahu lillahi wa rasulih, ya mereka itu tulus di dalam hatinya
Jadi sebetulnya mah ingin berangkat perang, cuman mereka tidak diberi kesempatan oleh Allah. Atas izin Allah mereka tidak mampu untuk berbekal dan juga memiliki kendaraan. Maka ini terkait dengan hadis yang di dalam Riyadhus Shalihin, berniat ya. Sesungguhnya, maka Rasul bersabda, sesungguhnya di Madinah itu ada orang-orang yang mereka tidak ikut menyusuri jalan ini, tidak turun ke lembah, tidak naik ke gunung melewati jalan-jalan menuju Tabuk, melainkan mereka pun sama halnya seperti kita mendapatkan pahala yang sama. Di Bapak Ibu ya, akang-akang di sini, kayak misalkan seperti ini, ada di antara saudara kita hari ini yang sakit misalkan ya, maka kita pun bisa mengatakan, saudara-saudari, hari ini ada orang yang tidak ikut mengaji di Kolbi, tapi mereka mendapatkan pahala yang sama dengan kita yang mengaji di Kolbi, yaitu orang-orang yang sakit padahal di dalam hatinya ada keinginan untuk begitu ya. Jadi itu keutamaan dari niat. Kalau niatnya betul-betul tulus, terhalang oleh satu uzur yang tidak bisa menjadikan dia berangkat, maka tetap dia mendapat meraih pahala tersebut. Kalau Ustaz Adi Hidayat mah, misalkan ada orang yang sakit padahal dia itu rajin berjamaah, meskipun dia sholatnya di rumah dalam keadaan sakit, tetap malaikat itu mencatatnya 27 derajat karena memang dia niat dan kebiasaannya berjamaah. Jadi seperti itu ya, kebaikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang uzur. Makanya kalau ada yang sakit, ada yang uzur, itu satu kesempatan yang bisa diraih sama pahalanya, tapi amalnya beda ya. Tapi karena dia terhalang sakit, maka dia pun akhirnya memiliki pahala yang sama. Baik. Selanjutnya ada beberapa hal lagi setelah kepulangan Nabi dan para sahabat juga pasukan Tabuk. Yang pertama, dampak dari eksistensi kaum muslimin setelah itu semakin eksis ya. Bahkan lebih banyak lagi orang yang mengirimkan delegasi-delegasinya untuk bergabung, masuk Islam, berbaiat dan lain sebagainya. Bahkan Bapak Ibu semua di sini disampaikan lebih banyak lagi dari setelah Fathu Makkah, karena Tabuk itu pembuktian kehebatan kaum muslimin. Kan lawannya juga kerajaan Romawi ya. Maka di situ orang-orang di sekitar Arab gitu ya, semenanjung Arab itu semuanya akhirnya melihat, wah ternyata kaum muslimin itu bukan orang yang lemah. Biasanya akhirnya ada kerjasama gitu ya, ada pertemuan dan lain sebagainya. Kemudian juga di sini ada 5 hal yang terjadi, peristiwa penting yang terjadi setelah Tabuk. Selain dari tadi ya, ada 3 orang yang tulus, ada 80 kaum munafikin, dan ada beberapa orang yang terkena uzur. Yang pertama, di tahun ke-9 Hijrah ini setelah Tabuk ada peristiwa li'an. Tahu li'an? Li'an itu saling melaknat antara suami istri. Ya, ada miskomunikasi, ketidakpercayaan antara pasangan. Ini terjadi setelah Nabi pulang dari Tabuk. Kemudian beberapa hari selanjutnya itu ada li'an antara Uwaimir Al-Ajlani ya, antara Uwaimir Al-Ajlani dengan Khawlah istrinya. Nah, kita akan berkisah itu dulu saja ya, karena li'an ini sampai Allah menurunkan Al-Quran surah At-Taubah, surat At-Taubah, surat An-Nur ayat 6 sampai 9. Kisahnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi
Uwaimir itu adalah seorang sahabat Nabi yang memiliki istri bernama Khawlah, ya. Jadi Uwaimir Al-Ajlani itu memiliki istri namanya Khawlah binti Qais. Nah, Khawlah binti Qais ini sepupu. Jadi kalau dulu mah pernikahan apa ya? Seperti keluarga juga, seperti keluarga tapi bukan mahram, ya. Kalau mahram kan tidak boleh, tapi ini mah bukan mahram. Seperti halnya misalkan Nabi Muhammad menikahkan putrinya Fatimah dengan anak pamannya yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi masih kena keluarga, ya, Bapak-Ibu. Nah, Uwaimir juga menikah dengan Khawlah, yaitu sepupunya sendiri, tapi beliau juga tidak percaya kepada istrinya, bahkan pecemburu. Tahu pecemburu kan? Jadi kalau sudah cemburu itu buta, segala salah isi istrinya, gitu ya. Nah, Uwaimir Al-Ajlani ini menuduh istrinya Khawlah bin Qais atau binti Qais itu berzina dengan Syarik bin Sahma. Ya, dituduh berzina dengan Syarik bin Sahma. Bahkan Uwaimir ini bercerita kepada orang-orang bahwa sesungguhnya istri saya itu pernah berzina dengan Syarik dan aku melihatnya sendiri. Begitu, yang meyakinkan, sehingga aku tidak mendekatinya selama 4 bulan. Itu tuduhan, ya, tuduhan Uwaimir Al-Ajlani kepada Khawlah binti Qais istrinya. Nah, setelah informasi ini tersebar viral kalau bahasa kitanya mah, akhirnya Nabi pun bertindak. Karena Nabi Muhammad itu kalau lihat ada permasalahan, baik itu internal keluarga, rumah tangga, bahkan antar sahabat satu dengan yang lain, itu tidak membiarkan. Kan kalau sekarang mah ada masalah paling nganggapin nanti juga selesai sendiri, gitu ya. Nah, Rasul mah tidak. Rasul itu luar biasa perhatiannya, padahal urusan rumah tangga. Nabi Muhammad levelnya sudah presiden. Kalau sekarang yang ngurus rumah tangga siapa, Bapak Ibu? RT, ya. RT, ya. Biasanya tok Pak RT, yuk, gitunya. Istri Abi Saligo dilaporkan dimsi anak RT tingkatnya. Ada nggak yang laporan rumah tangga itu, urusan rumah tangga itu ke presiden? Tidak ada. Kalau Nabi Muhammad langsung turun. Mendengar hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mendatangi Uwaimir, kemudian berkata, "Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah tentang fitnah-fitnah terhadap istrimu." Nah, gitu ya. Kemudian jangan engkau menuduh istrimu berbuat demikian tanpa adanya bukti atau tanpa adanya saksi. Maka Uwaimir menjawab, "Ya Rasulullah, aku bersumpah dengan nama Allah." Jadi Uwaimir itu berani, gitu ya. Padahal kalau sumpah dengan nama Allah itu konsekuensinya berat. Tapi karena saking yakinnya bahwa istrinya Khawlah binti Qais ini berselingkuh dengan Syarik bin Sahma, akhirnya dia mengatakan, "Dengan nama Allah atau demi Allah, aku melihatnya sendiri." Syarik itu pakai bahasa kiasan, ya, berada di atas perutnya Khawlah atau istriku, dan aku tidak mendatanginya selama 4 bulan. Ya. Kemudian setelah itu Nabi, ini udah pakai nama Allah, ya sudah, kita serahkan saja kepada Allah, ya, kebenarannya. Lantas Rasul memanggil istrinya Uwaimir, yaitu Khawlah binti Qais, disampaikan, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah wahai Khawlah, ya, jangan engkau
Jangan beritahu aku selain apa yang kau lakukan. Sampaikan keadaan sebenarnya. Apakah benar engkau berselingkuh dengan syarik? Ya. Maka dijawab oleh Khawlah, ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku Uwaimir itu adalah seorang laki-laki yang sangat cemburu. Suatu malam dia pulang bersama syarik. Mereka bercakap-cakap sehingga lewat malam. Lalu dia merasa cemburu kepada aku tanpa berpikir panjang. Jadi gara-gara ngobrol sama syarik, mungkin syarik ngobrolin istrinya cemburu. Akhirnya dituduh siapa istrinya itu berselingkuh dengan syarik. Nah, wallahu alam, ya, di sini tidak dikisahkan bagaimana ucapan syarik yang menimbulkan Uwaimir ini cemburu gitu ya. Nah, maka setelah mendengar itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi kepada Uwaimir mengenai istrinya. Tetap Uwaimir itu, jadi disampaikan oleh Nabi itu, Uwaimir, istrimu mengatakan engkau itu cemburu buta sehingga tidak bisa berpikir jernih bahwa langsung menuduh istrimu berselingkuh, ya. Uwaimir tetap dalam pendiriannya dan tidak mengakui kata-kata istrinya. Jadi tetap bersih teguh keduanya, ya. Suaminya Uwaimir tetap menuduh istrinya berzina dan istrinya juga tetap bersikukuh bahwa aku tidak berzina dengan syarik. Akhirnya turun ayat ke-6 sampai ke-9 surat Nur. Bagaimana ayatnya? Ada yang mau membaca? Ikhwan. Siapa ya? Siapa yang mau baca? Faras. Surat Nur ayat 6 sudah dibuka belum? Coba. Jadi saking dahsyatnya peristiwa rumah tangga ini dan untuk diambil pelajaran, maka Allah pun akhirnya menurunkan ayatnya. Surat Nur, surat keberapa surat Nur? 24. Ada ketemu? Yang artinya, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina. Nah, jadi orang-orang yang menuduh istrinya berzina itu Allah tidak menyebutkan Uwaimir, ya. Karena memang ini satu aib lah, ya. Tidak boleh suami istri dalam Islam itu sering menuduh. Makanya kalau aib dalam Al-Quran tidak disebutkan namanya. Tapi kalau Fir'aun disebutkan namanya, itu mah bukan aib itu mah, ya. Karena yang melakukannya itu adalah orang yang tidak mau menyembah kepada Allah. Jadi sebagai pelajaran saja disebutkan. Sebetulnya Fir'aun itu bukan nama asli juga, ya, tapi nama gelar bagi seorang raja di Mesir. Kemudian Korun disebutkan dalam Al-Quran. Itu bukan aib itu, ya. Pelajaran saja bagi kita agar senantiasa tidak serakah atau tidak pelit. Kemudian siapa lagi? Abu Lahab. Abu Lahab juga disebutkan. Jadi orang-orang yang disebutkan namanya itu ada dua, Bapak Ibu, ya. Ada orang yang dicintai Allah. Kan di dalam hadis majtama'a qaumun, barang siapa yang berkumpul fi baitin min buyutillah, dalam rumah-rumah Allah, ya, yasluna kitaballah, mereka membaca Al-Qur'an, wa yatadarusuna bainahum, kemudian mempelajari ayat-ayatnya, memahami ayat-ayatnya sampai menghafal ayat-ayatnya, illa nazalathum sakinah, kecuali Allah turunkan ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dicurahkan rahmat, wa haffathumul malaikat, dinaungi malaikat, wa dzakarallahu fi man indah, dan disebut-sebut namanya di langit di hadapan para malaikat,
Ya, nah disebut namanya ini karena Allah cinta. Misalkan di sini ada Faras, ya, ada Umay, ya, dan lain sebagainya, ibu-ibu semua juga disebut namanya. Si fulan, fulana telah beribadah kepadaku, membaca ayat-ayat. Tapi ada juga yang kedua yang disebutkan nama itu karena benci, saking murkanya akhirnya Allah sebutkan namanya. Qarun, Firaun, ya, Lahab, siapa lagi? Kaum Lut, ya, kaum Lut itu kaum Sodom, ya. Itu mah tidak satu persatu disebutkannya, satu kaumnya semuanya, ya. Kemudian Imra'atan Nuh, Imra'atan Lut, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, semuanya disebut. Nah, itu karena Allah murka, ya. Jadi Allah murka itu bisa menyebutkan. Baik, kita kembali lagi ayatnya yang artinya dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, yaitu Uwaimir, ya, menuduh istrinya berzina dengan syarik, sedangkan dia tidak memiliki saksi, karena hari saat itu juga tidak ada yang mengetahui bahwa pernah syarik itu datang ke rumah Allah kemudian berzina, tidak pernah, ya, tidak ada saksinya. Selain daripada dirinya sendiri, maka persaksian bagi seorang yang menuduh itu 4 kali sumpah. Nah, jadi kalau kamu yakin istrimu berzina, sebutkan sumpah atas nama Allah itu sebanyak berapa kali? 4 kali. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, ya. Disebutkan bahwa istriku telah berzina dengan syarik, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dengan selingkuh dan lain sebagainya, ya. Itu harus disebutkan 4 kali. Sesungguhnya dia daripada orang yang benar. Kalau dia merasa benar, jadi 4 kali. Tapi ada yang kelima sumpahnya. Dan sumpah yang kelima hendaknya dia berkata seperti mubahalah, mengatakan bahwa demi Allah jika saya berdusta, nah, gitu ya, maka laknat Allah akan menimpa diri saya. Itu namanya sumpah yang kelima, ya, li'an. Jadi untuk menyelesaikan saling melaknat itu adanya li'an, yaitu saling bersumpah membenarkan diri sebanyak 4 kali dan bersedia dihukum oleh Allah dengan sumpah yang kelima. Jika dia daripada orang yang dusta, maka Allah akan timpakan azabnya, siksanya. Nah, dan orang yang tertuduh, siapa yang tertuduh teh? Khawlah binti Qais, istrinya. Dan bagi orang yang tertuduh itu menghindarkan hukuman siksa bagi istrinya, hendaknya dia juga bersumpah dengan nama Allah sebanyak 4 kali sumpah. Nah, diberi tawaran lagi kepada istrinya setelah Uwaimir bersumpah 5 kali, kemudian Khawlah engkau bersumpah 4 kali bahwa engkau tidak melakukan perzinahan, membela diri, gitu ya. Dan yang kelimanya sama. Engkau bersumpah yang kelimanya, kalaulah engkau berdusta, sebetulnya engkau berzina, berselingkuh, maka yang kelima ini saya bersedia dihukum oleh Allah, ya. Ini aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya keduanya bersepakat untuk melakukan hal tersebut. Setelah sholat asar berjamaah, banyak orang kan seperti inilah, ya, berkumpul untuk melakukan menyaksikan bagaimana Uwaimir dan Khawlah ini bersumpah, ya. Akhirnya diperdengarkan kepada kaum muslimin itu sumpah-sumpah Uwaimir dan juga istrinya. Nabi menyuruh Uwaimir mengucapkan, aku bersaksi dengan nama Allah, Khawlah telah berzina dan aku termasuk orang-orang yang benar. Sumpah yang pertama, ya. Sumpah yang kedua, aku bersaksi dengan nama Allah,
aku melihat sendiri syarik di atas perutnya Khawlah, ya, yang kedua. Dan aku termasuk orang yang benar. Kemudian yang ketiga, aku bersaksi dengan nama Allah, aku tidak mendekatinya selama 4 bulan dan aku termasuk orang yang benar, ya. Laknat Allah itu dijatuhkan kepada Uwaimir atau kepadaku jika dia termasuk orang yang berdusta. Nah, jadi dari sumpah-sumpah ini dijelaskan detailnya sampai di akhirnya Uwaimir harus bersedia dihukum oleh Allah bila berdusta. Kemudian setelah itu Nabi memerintahkan Uwaimir duduk, kemudian Nabi menyuruh Khawlah untuk berdiri. Jadi seperti ini mungkin ya. Di sini Khawlah kayak apa disaksikan oleh sahabiah di sini, Uwaimir disaksikan oleh sahabat. Wah, itu kan luar biasa. Keduanya harus punya mental yang siap karena disaksikan oleh banyak orang, menyatakan ucapan dengan nama Allah, siap dihukum jika salah satunya berdusta. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Khawlah mengucapkan, aku bersaksi dengan nama Allah. Sumpah yang pertama, aku tidak berzina, dan Uwaimir suaminya telah berdusta atau menuduh, memfitnah, ya. Kemudian yang kedua, aku bersaksi dengan nama Allah, Uwaimir tidak pernah melihat syarik di atas perutku dan dia termasuk orang yang berdusta. Yang ketiga, aku bersaksi dengan nama Allah, aku hamil. Jadi ternyata Khawlah binti Qais itu hamil. Nah, kehamilannya ini dicurigai oleh siapa? Uwaimir, ya, Uwaimir. Jadi hamil tak jika nama gara-gara salingkuh gitu ya. Nah, maka aku hamil di sumpah yang ketiga ini oleh sebab Uwaimir dan dia termasuk orang yang berdusta. Kemudian demi Allah, Uwaimir tidak pernah melihat aku melakukan kejahatan. Ini sumpah yang keempatnya. Dan dia termasuk orang yang berdusta. Sumpah yang kelimanya, demi Allah, jika aku yang berdusta maka aku siap menerima hukuman dari Allah. Dan Uwaimir termasuk orang yang benar. Nah, setelah itu akhirnya Rasulullah mengklarifikasi semuanya baik. Selanjutnya kita tunggu saja bayinya, begitu ya kan? Khawlah itu sedang hamil. Kalau bayinya mirip siapa? Mirip Uwaimir, berarti yang jujur siapa? Khawlah, ya. Karena Khawlah tidak berzina, ada Uwaimir adalah ayahnya, suaminya, begitu. Tapi kalau bayinya mirip syarik, berarti Khawlah yang salah. Nah, setelah itu tidak ada kisah keputusan selanjutnya, ya. Tidak ada. Di sini sudah sampai situ saja kisahnya setelah Nabi Muhammad SAW memutuskan dengan adil. Nah, kalau terjadi saat ini, kalau antum main ke pengadilan agama, itu sering tuh yang menggugat cerai istrinya itu banyak sekali laknat seperti itu, ya. Kalau di antara kita mungkin alhamdulillah Allah jaga, ya, jangan sampai terucap dari antar suami dan istri ini. Tapi kalau antum namain ke pengadilan agama, luar biasa, ya. Ternyata sekarang itu tingkat perceraian meninggi, begitu ya. Semakin tahun kesini itu semakin banyak. Nggak tahu, jadi pernikahan itu serasa apa ya, hal yang bukan akad yang kuat lagi saat ini, ya. Begitu mudah orang itu mengatakan talak, cerai dan lain sebagainya. Nah, maka pelajaran dari kisah ini agar kita senantiasa menjaga kejujuran, ya. Jangan terlalu cemburu terhadap pasangan, ya. Timbulkan kepercayaan lagi terhadap pasangan kita, kecuali kalau memang ada saksi, ada bukti, supaya tidak terjadi li'an ini, ya. Kalau cemburu buta biasanya sampai demikian. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lebih waktunya, ya, sedikit. Kita nanti lanjutkan kembali. Mungkin sirah ini kajiannya nanti di itikaf mungkin, ya, karena
setelah ini tidak ada kajian SIK lagi atau nanti ada ujian lagi. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekeliruan.